Donald Trump, yang terkenal dengan jargon America First, kembali mengguncang dunia. Kali ini, langkah-langkah kontroversialnya di bidang ekonomi dan perdagangan kembali menjadi sorotan utama. Dengan gaya bicara yang tegas dan penuh percaya diri, Trump menegaskan bahwa kepentingan Amerika harus selalu diutamakan, tanpa kompromi. Tidak hanya di dalam negeri, kebijakan-kebijakan Trump juga berdampak besar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling mengguncang adalah kebijakan dagangnya yang sangat agresif. Trump memberlakukan tarif tinggi untuk berbagai produk impor, terutama dari Tiongkok, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat. Akibatnya, pasar saham Wall Street pun langsung bereaksi. Ticker saham di Bursa New York dipenuhi panah merah, menandakan penurunan tajam. Para trader di lantai bursa tampak panik, mencoba menyesuaikan strategi mereka di tengah ketidakpastian yang melanda. Bayangkan saja, tarif impor yang diberlakukan bisa mencapai 245%. Angka yang sangat fantastis dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perdagangan modern. Petugas Bea Cukai Amerika pun kini semakin sibuk memeriksa setiap kontainer yang masuk dari Tiongkok, memastikan tidak ada celah bagi produk-produk yang terkena tarif tinggi. Kebijakan ini tidak hanya memukul produsen Tiongkok, tapi juga perusahaan-perusahaan Amerika yang selama ini mengandalkan bahan baku dan produk murah dari negeri tirai bambu. Keputusan Trump ini tentu saja membuat banyak pihak ketar-ketir. Di ruang-ruang kantor, para pebisnis dan analis keuangan terus memantau perkembangan terbaru lewat layar televisi dan komputer mereka. Setiap pengumuman baru dari Gedung Putih bisa langsung mengubah arah pasar. Banyak yang khawatir apakah kebijakan ini akan memicu perang dagang berkepanjangan yang bisa merugikan semua pihak. Para investor pun semakin cemas. Mereka harus mengambil keputusan cepat di tengah fluktuasi harga saham yang tidak menentu. Di ruang rapat perusahaan-perusahaan besar, para eksekutif tampak serius membahas strategi baru untuk menghadapi situasi yang berubah drastis. Banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan untuk memindahkan rantai pasok mereka ke negara lain demi menghindari tarif tinggi dan menjaga kelangsungan bisnis. Ketidakpastian ekonomi global pun kembali membayangi. Berita-berita utama di media internasional dipenuhi dengan analisis dan prediksi tentang dampak kebijakan Trump terhadap perekonomian dunia. Grafik-grafik penurunan saham menghiasi layar, menandakan bahwa badai besar sedang melanda pasar global. Negara-negara di seluruh dunia kini harus bersiap menghadapi gelombang baru tantangan ekonomi yang tidak terduga. Namun, di balik badai yang menerpa, selalu ada peluang emas yang menanti bagi mereka yang jeli melihat kesempatan. Sejarah membuktikan, setiap krisis selalu melahirkan inovasi dan peluang baru. Para pelaku bisnis yang mampu beradaptasi dan berpikir kreatif justru bisa meraih keuntungan besar di tengah situasi sulit. Investasi di sektor-sektor tertentu, seperti emas dan komoditas, mulai dilirik sebagai alternatif yang lebih aman. Dan Indonesia, dengan segala potensinya, punya kesempatan besar untuk bangkit dan menjadi pemain utama di panggung ekonomi dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang produktif, dan pasar domestik yang besar, Indonesia bisa menjadi tujuan baru bagi investasi global. Jika mampu memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya akan bertahan di tengah badai, tapi juga melesat menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan dunia. Dampak kebijakan Trump langsung terasa di Wall Street. Dalam hitungan jam setelah pengumuman kebijakan baru dari Gedung Putih, suasana di lantai bursa berubah drastis. Para trader yang biasanya tenang kini tampak gelisah, menatap layar monitor dengan cemas. Keputusan yang diambil pemerintah Amerika Serikat kali ini benar-benar mengguncang pasar keuangan global, dan Wall Street menjadi pusat badai tersebut. Indeks saham berguguran, investor panik. Grafik-grafik yang biasanya hijau kini berubah merah menyala, menandakan kerugian besar dalam waktu singkat. Suara teriakan dan telepon berdering memenuhi ruangan, menambah kepanikan yang sudah terasa di udara. Banyak investor besar maupun kecil mulai menjual aset mereka demi menghindari kerugian lebih lanjut. Bayangkan, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, semuanya terjun bebas. Angka-angka yang biasanya menjadi tolok ukur kekuatan ekonomi Amerika, kini justru menunjukkan sebaliknya. Penurunan tajam ini bukan hanya berdampak pada pasar Amerika, tapi juga menimbulkan efek domino ke seluruh dunia. Banyak pihak mulai bertanya-tanya,
Apakah ini awal dari krisis ekonomi global berikutnya? Para investor seperti kita yang mencari tempat berlindung saat hujan deras, mulai mencari tempat yang lebih aman untuk menanamkan modal mereka. Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini, mereka mencari safe haven, tempat yang dianggap lebih stabil dan minim risiko. Emas, obligasi pemerintah, dan pasar negara berkembang mulai dilirik sebagai alternatif. Semua orang berlomba-lomba mencari perlindungan dari badai yang melanda pasar saham Amerika. Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan sumber daya yang melimpah, mendadak jadi primadona. Negara-negara seperti Indonesia, Singapura, dan Vietnam mulai menarik perhatian investor global. Mereka melihat kawasan ini sebagai peluang emas di tengah gejolak ekonomi dunia. Bursa-bursa saham di Asia Tenggara mulai menunjukkan tren positif, seolah menjadi oasis di tengah gurun ketidakpastian. Mungkinkah ini momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menarik investasi dan menjadi macan ekonomi Asia? Dengan stabilitas politik yang semakin baik, reformasi ekonomi yang terus berjalan, dan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia punya peluang besar untuk tampil di panggung dunia. Jika mampu memanfaatkan situasi ini dengan bijak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tujuan utama investasi global dan mengukir sejarah baru sebagai kekuatan ekonomi Asia. Ketika Amerika Serikat dan Tiongkok perang dagang, negara-negara di Asia Tenggara justru mendapat durian runtuh. Banyak perusahaan, terutama dari Tiongkok, memindahkan pabrik dan investasinya ke kawasan ini. Kenapa Asia Tenggara? Alasannya sederhana. Biaya produksi yang lebih murah, tenaga kerja yang melimpah, dan pasar yang terus berkembang. Indonesia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara tentu saja menjadi salah satu tujuan utama para investor. Data berbicara. Dalam beberapa tahun terakhir, peta investasi di Asia Tenggara mengalami perubahan besar. Jika dulu Tiongkok menjadi magnet utama bagi investor global, kini situasinya mulai bergeser. Banyak perusahaan multinasional mulai melirik negara-negara lain di kawasan ini, terutama Indonesia, sebagai destinasi baru untuk menanamkan modal mereka. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor global dan regional yang saling berkaitan. Sejak perang dagang AS-Tiongkok memanas, lebih dari 50 perusahaan besar memutuskan untuk hengkang dari Tiongkok. Mereka mencari lokasi baru yang lebih stabil dan strategis. Dan Indonesia pun menjadi pilihan utama. Relokasi ini bukan hanya soal memindahkan pabrik, tapi juga membawa teknologi, lapangan kerja, dan peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Investasinya tidak main-main, mencapai 14,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi Indonesia. Dana segar ini mengalir ke berbagai sektor, memperkuat fondasi industri nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sektor-sektor seperti elektronik, tekstil, dan otomotif menjadi primadona. Perusahaan-perusahaan global membangun pabrik perakitan, memperluas lini produksi, dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Tak hanya itu, transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal pun ikut terdorong, menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional. Kawasan industri di Batang, Bekasi, dan Kendal pun kebanjiran investasi. Ketiga kawasan ini kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan infrastruktur modern dan fasilitas lengkap yang menarik minat investor dari berbagai negara. Aktivitas di kawasan industri ini terus meningkat, menandakan geliat ekonomi yang semakin kuat. Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar ini, terus berupaya menarik lebih banyak investor. Berbagai kebijakan pro-investasi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan terus digulirkan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang besar menjadi juara baru investasi di Asia Tenggara, membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang deras mengalir memang menggiurkan, tapi Indonesia tidak boleh lengah. Ada bahaya besar yang mengintai banjir produk murah dari Tiongkok. Jika tidak diantisipasi, industri lokal bisa-bisa tergerus. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang ketat mutlak diperlukan. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Menjadi pemain utama di rantai pasok global,
bukan perkara mudah. Indonesia perlu membangun fondasi yang kuat. Infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif adalah kunci. Tanpa itu semua, Indonesia hanya akan menjadi tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Peluang sudah di depan mata. Indonesia punya modal untuk menjadi pemain utama di panggung ekonomi dunia. Sumber daya alam melimpah, populasi muda yang besar, dan lokasi strategis adalah aset berharga. Pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu, bahu-membahu, untuk mewujudkan mimpi besar ini. Dunia sedang berubah. Ketidakpastian ekonomi global justru bisa menjadi berkah bagi Indonesia. Saatnya Indonesia tampil percaya diri, menawarkan solusi bagi dunia, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hanya sekadar penonton. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap? Apakah kita akan menangkap peluang emas ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang? Atau kita hanya akan menjadi penonton, menyaksikan negara lain menuai hasil dari apa yang seharusnya menjadi milik kita? Pilihan ada di tangan kita.